Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sering ngerasa frustasi ya lihat debat publik atau politik belakangan ini. Rasanya semua orang saling teriak aja gitu di ruang gema masing-masing, tapi kok nggak ada solusi nyata yang muncul gitu. Nah, sumber kita hari ini, bab 29 dari buku Thank You for Arguing, ini ngasih gagasan yang wah cukup provokatif sih. Mungkinkah kita sebenarnya udah kehilangan sebuah seni kuno yang justru dirancang buat bantu kita keluar dari kebuntuan kayak gini? Mari kita bedah bareng ya potensi kebangkitan retorika ini. Iya, jadi inti gagasannya gini, seni berargumen itu, khususnya yang kita sebut retorika deliberatif, yang fokusnya ke pilihan masa depan, itu dulunya tulang punggung demokrasi loh. Penulisnya nunjukin gimana para pendiri Amerika Serikat, misalnya Patrick Henry, George Washington, itu bukan cuma negarawan, tapi juga murid retorika yang serius. Mereka belajar dari Cicero, dari Cato, gimana caranya debat itu bukan cuma buat menang, tapi buat bangun konsensus tentang apa sih yang terbaik buat kita semua ke depan, gitu. Oke, oke. Ini menarik. Jadi bukan sekedar soal pidato yang wah gitu ya, atau kata-kata indah aja, tapi lebih ke metode berpikir sama berargumen buat nyampe ke keputusan bareng. Tepat sekali. Nah, dan inilah inti masalah yang diangkat penulis. Kita tuh udah geser. Dari fokus retorika deliberatif tadi, yang nanya apa langkah terbaik buat kita selanjutnya, kedua jenis argumen lain yang sekarang dominan banget di ruang publik. Pertama, itu retorika forensik. Sibuknya nyalahin masa lalu. Siapa sih yang salah atas masalah ini? Kedua, retorika epidektik yang fokusnya ke nilai-nilai masa kini. Siapa yang benar? Siapa yang sesat? Siapa kelompok kita? Siapa mereka? Nah, pergeseran ke arah nyalain masa lalu sama pertarungan nilai ini, itu loh yang menurut penulis, bikin tribalisme sama polarisasi yang kita rasain kuat banget sekarang. Oh iya iya masuk akal. Ini kayak ngejelasin kenapa banyak perdebatan misalnya di medsos atau grup WhatsApp Anda itu rasanya kayak perang antar suku ya. Cuma soal siapa benar siapa salah atau nyalahin pihak lain, nggak ada upaya cari solusi bareng ke depan. Penulis juga nyinggung era pasca fakta nih Sam, istilah truthiness. Nah ini gimana kaitannya sama matinya retorika yang sehat? Oh, itu nyambung banget. Retorika deliberatif yang sehat itu kan butuh pijakan fakta bareng ya. Minimal ada kesepakatan lah soal realitas. Nah, pas kepercayaan ke sumber fakta bareng itu terkikis, terus orang lebih percaya sama fakta yang rasanya benar aja di hati, truthiness itu, bukan bukti objektif, ya udah, fondasi buat argumen konstruktifnya runtuh. Kita jadi ngomong sendiri-sendiri karena berangkat dari realitas yang beda-beda. Ironisnya lagi, turunnya penghargaan buat retorikan ini sebenarnya udah lama, sejak abad 19 malah. Di kampus-kampus udah mulai dianggap kurang ilmiah gitu. Dan ini nyambung ke ironi lain ya yang disorot penulis soal kebajikan politik. Sekarang kan politisi yang dianggap hebat, berbudi luhur, seringnya malah yang paling kaku sama ideologi partainya. Padahal ini kan kebalikan banget sama konsep kebajikan menurut Aristoteles bukan? Betul-betul sekali. Buat Aristoteles, kebajikan politik itu bukan soal kaku ideologi, justru kemampuan praktis buat nemuin jalan tengah, the golden mean, itu pilihan terbaik di antara yang ekstrim demi kebaikan bareng. Contohnya, berani itu kan jalan tengah antara pengecut sama nekat. Nah, retorika deliberatif itu alat buat bantu kita rame-rame nemuin jalan tengah praktis itu. Jadi, ya, definisi kebajikan politik yang populer sekarang malah ngejauh dari kebijaksanaan praktis yang dibutuhin buat ngelola negara yang isinya macam-macam. Oke, jadi solusi konkretnya apa dong? Kan nggak mungkin kita cuma nostalgia sama Cicero terus keadaan berubah, ya kan? Ya, nggak mungkin. Haha, penulis nggak cuma diagnosis masalah aja. Dia ngusulin kebangkitan pendidikan retorika. Secara luas, bukan cuma buat elit politik, tapi buat semua warga negara. Ini bukan sekedar belajar teori kuno loh ya. Bayangin aja di sekolah atau di komunitas gitu, kita latihan analisis argumen di media secara kritis. Atau debat terstruktur yang tujuannya cari solusi, deliberatif, bukan saling jatuhin. Atau belajar ngenalin sesat pikir, logical fallacies, di obrolan sehari-hari. Nah, ini maksudnya retorika sebagai seni liberal. Seni yang bebasin pikiran dari prasangka, dari naluri kesukuan. Caranya, ya latih kita mikir jernih, terus empati juga sama sudut pandang lain.
Tapi nggak ada resikonya nih. Retorika kan sering konotasinya negatif ya. Kayak seni manipulasi, atau ngebujuk orang pakai cara nggak jujur gitu. Itu kekhawatiran yang valid kok. Tapi, yang diusulin di sini, itu retorika etis. Maksudnya, penggunaan argumen yang logis, bukti yang relevan, pemahaman audiens, tujuannya buat capai pemahaman bareng, keputusan yang lebih baik, bukan cuma menang debat aja. Ini jadi ingat kutipan John Milton yang disebut di bab ini. Opini pada orang baik adalah pengetahuan yang sedang terbentuk, gitu katanya. Kemampuan argumen secara sehat, bahkan pas beda pendapat, itu cara kita belajar bareng, cara bikin demokrasi jalan. Ini pentingnya bukan cuma di panggung politik loh, tapi ya di meja makan, di ruang rapat, di komunitas Anda juga. Oke, jadi intisari yang bisa kita bawa pulang nih buat Anda semua dari pembahasan ini, apa ya? Pada dasarnya, kayaknya menghidupkan lagi seni berargumen secara deliberatif. Yang fokus ke pilihan masa depan, pakai logika dan empati, terus hindari jebakan saling salahin atau perang nilai, itu bisa jadi kunci penting. Biar kita bisa ngelola perbedaan pendapat dengan lebih konstruktif, di skala besar maupun kecil. Iya, dan ini jadi bawa kita ke refleksi penting ya buat Anda renungkan. Kalau seni argumen deliberatif ini memang punya kekuatan kayak gitu, bisa nggak sih kita secara sadar mulai melatihnya dalam interaksi kita sehari-hari? Waktu diskusi sama rekan kerja, sama keluarga, atau bahkan pas nanggepin komen online. Mungkinkah jalan menuju masyarakat yang lebih sepakat? Atau minimal bisa ngelola ketidaksepakatan dengan lebih baik? Itu mulainya dari upaya kita masing-masing. Jadi pembicara dan pendengar yang lebih bijak dalam berargumen. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.